Karena infak secara bahasa maknanya adalah setiap kita membelanjakan harta kita, baik positif atau negatif, baik berfaedah atau tidak faedah, maka itu maknanya infak. Maka saya baca di Syarah Riyadhus Shalihin itu, di sana disebutkan bahwa infak itu ada yang sifatnya adalah fima yardallah, yang mendapat ridha Allah. Contohnya adalah infak fi sabilillah. Tetapi ada infak yang mendapatkan murka Allah. Contohnya adalah infak fi syahwatihil muharramah, infak untuk syahwat yang haram. Contohnya apa ini? Infak untuk syahwat yang haram. Atau fi sabilis syaiton, infak di jalan setan. Itu juga infak. Tetapi ini tidak masuk sedekah. Ini juga infak. Karena kalau sedekah tadi melakukan sesuatu untuk membenarkan keimanan. Maka di dalam infak yang masuk sedekah adalah yang diikat dengan fi sabilillah. Kalau infaknya tidak diikat dengan fi sabilillah, maka infak ini tidak masuk sedekah. Karena bisa infak itu fi sabilis syaitan, di jalan setan. Kumpul ketemu teman-temannya, lalu kemudian oplosan. Itu ada sponsornya yang infak itu. Tetapi infaknya itu fi syahwatihil muharramah, dalam syahwat yang haram, fi sabilis syaitan. Maka di sini kalau itu disebut infak, benar enggak? Ya benar, itu infak secara bahasa. Tetapi bukan fi sabilillah. Atau kadang-kadang infak itu masih menurut syarah yang sama, itu fi ghairi faidatin, infak kepada sesuatu yang tidak ada faidahnya. Jadi infak itu maknanya adalah membelanjakan harta kita kepada sesuatu yang tidak ada faidahnya. Itu juga infak. Contoh misalnya ketika kita belanja sesuatu yang harganya sangat mahal, yang sesungguhnya uang itu bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lebih berfaedah, maka ini bukan di jalan yang haram, tapi juga bukan di jalan yang disyariatkan. Bukan sesuatu yang disyariatkan, tapi juga bukan sesuatu yang haram. Ini tidak masuk sedekah, ini tidak masuk kepada perkara yang dosa, tetapi ini tidak ada faidahnya. Contohnya misalnya ada yang hobi koleksi jam tangan misalnya. Beli jam tangan yang harganya berapa juta? 100 juta misalnya. Ini juga infak, tapi tidak fi sabilillah, bukan fi sabilis syaitan, tapi fi ghairi faidatin, tidak ada faidahnya. Bahkan kalau bisa dibilang jam tangan yang harganya 100.000 sama yang harganya 100 juta itu menunjukkan ke angka yang sama. Apa angkanya beda? Sama kan? Atau ada yang hobi burung misalnya. Saya ingat ada salah seorang kawan saya waktu itu, datang ke rumah menceritakan kalau punya burung harganya 60 juta. Ya. Kok Mas Nuri tertawa nih? Ya. Maka ini termasuk infak fi ghairi faidatin. Nah, karena tadi tidak kepada sesuatu yang haram, tapi juga bukan sesuatu yang fi sabilillah. Maka ini fi ghairi faidatin, tidak ada faedahnya. Atau dulu pernah sempat booming apa itu gelombang cinta. Ini ada korbannya juga di sini. Satu daunnya itu yang kecil berapa? Oh, pemain malah. Masya Allah. Ya. Satu daunnya berapa? 1 juta. Satu daunnya 1 juta. Jadi kalau daunnya 15, harganya 15 juta. Jadi direlakan dipilih-pilihin sampai jual sapi untuk beli gelombang cinta. Ini bukan fi sabilillah, bukan fi sabilis syaitan, tapi fi ghairi faidatin. Tidak ada faidahnya. Infak enggak itu ya infak, tapi bukan fi sabilillah. Tapi juga bukan pula fi sabilis syaitan, tapi tidak ada faidahnya. Maka yang berpahala itu yang fi sabilillah. Ini mohon maaf kalau tadi ketika saya menyampaikan mungkin ada di antara teman-teman sebagai pemainnya ya. Jadi mohon maaf. Hanya sebagai ilustrasi, hanya ilustrasi. Jadi lebih baik kita pakai ilustrasi yang nyata gitu kan.
daripada ilustrasi yang apa. Kalau ada kesamaan apa sebelum anu tadi tidak sengaja sebelum ini kan mumpung hangat ya. oh gitu. Jadi kita ini ya mengambil manfaat dari karena jiwa kita mungkin jiwa bisnis gitu. Oh gitu ya. Nah, ketika itu anu ya diambil manfaatnya lah. Kita cuma ngambil dari tentang global hitam misalnya. Iya. Teman-teman yang kalau mau itu banyak yang anu lah teman-teman itu cuma ngambil dari hutan. Iya. Terus di dalam ditawar juga itu kan dikasihkan aja gitu kan. Walaupun kita masuk ke dalam dunia itu kita memanfaatkan situasi itulah. Ya. Ya tadi kita sampaikan ini tidak termasuk fi sabilillah, tidak termasuk fi sabili syaiton, tapi tidak ada faedahnya. Kecuali kemudian hasilnya diinfakkan fi sabilillah itu baru. Nah, ya, upayanya seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi bahwa infak itu harus diikat fi sabilillah, bukan fi sabil yang lain, bukan di jalan yang lain. Membelanjakan harta kita harus fi sabilillah.